Saya lihat dari seluruh partai politik, seluruh kelompok, elemen dari manapun beliau rangkul. Kan begitu kan? Ya. Dan sehingga banyak tempat yang kemudian akhirnya bisa mewadahi dari partai-partai politik. Karakternya, sifatnya itu beliau itu tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Beliau itu inginnya merangkul, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Tidak ada kebencian, tidak ada saling fitnah, tidak ada saling menuduh, dan sebagainya. Saya kalau berbicara dengan beliau itu tidak pernah membicarakan orang lain. Kalau kita membicarakan orang lain ke beliau tidak pernah nanggap. Beliau itu di situ saya lihat itu. Dia hanya berpikirnya bagaimana rakyat, itu aja. Bagaimana maju ke depan. Beliau itu sekalipun ada orang yang dulu pernah menyakitinya lawan politiknya, sekarang kenyataannya kan dirangkul sama beliau. Bayangkan itu. Tapi beliau coba luar biasa. Artinya kenegarawannya luar biasa. Marilah kita bangun bangsa ini, karena bangsa ini membutuhkan kita-kita yang memimpin negara ini untuk menuju Indonesia maju itu seperti apa? Rakyat yang adil dan makmur, tidak disibukkan, tidak dipusingkan, hanya sebuah ocehan, hanya sebuah kebencian-kebencian yang selalu dilontarkan. Kan seperti itu. Beliau itu nggak mau itu mendengar berita-berita yang menjelekan orang, membenci dan sebagainya. Beliau tidak mau. Dia pengennya bagaimana bangsa ini segera maju. Hidup ini seperti layaknya air. Tak selamanya air itu jernih. Bahkan ada kerusakan kita, ucapan kita tidak selamanya juga baik. Begitu juga hidup ini seperti langit yang tidak selamanya cerah. Ada mendungnya juga. Itulah kehidupan kita. Jaga, pelihara mulut kita untuk tidak saling membenci. Mulut kita untuk tidak saling memfitnah. Dan jaga juga mata kita untuk tidak saling merendahkan orang lain. Dan pelihara tangan kita untuk saling membantu, bersedekah, menolong orang. Dan pelihara hati kita untuk tidak menyakiti sesama. Prinsipnya itu ada tuh di Pak Prabowo itu. Karena kebersihan hatinya aja. Nggak ada yang dipikir. Beliau sudah cukup. Secara materi beliau sudah cukup. Dia hanya ingin membangun bangsa ini dengan baik. Beliau itu orangnya nggak tegaan, Mas. Lihat orang menderita itu. Jangankan ke rakyat, ke binatang aja beliau sayang. Jalan sama Pak Prabowo. Kemudian ada staf yang kemudian nginjek ada kayak rumah semut itu. Keinjek. Oh, beliau marah itu, pasti negur itu. Nah, seperti itu beliau itu. Jadi ininya luar biasa lah kalau menurut saya. Masalah yang tadi waktu kita dikumpulkan di Magelang oleh beliau. Pesan beliau itu satu, beliau akan memberantas masalah korupsi. Yang kedua, pesan kepada kita-kita ini, jangan sedikit pun ada kebencian kepada orang lain, tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Sudahlah, mari kita bangun bangsa ini. Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, mendengarnya itu kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Sekian batalion ke Palestina tidak bisa, harus lapor kepada presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer misalnya sebagainya, presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat, beliau sangat konsentrasi masalah Palestina. Tapi satu sisi juga, ini juga harus kita lapor kepada PBB, tidak semudah itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu, ya itu tidak semudah dan
dia siapa gitu loh, kan begitu kan. Palestina pun diundang ke sini, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas pendidikan dan sebagainya. Beliau sangat concern sekali, tidak hanya berupa fisik, tetapi bahasa diplomatik pun di luar sana beliau sangat perhatian masalah sekarang ini sedang berkembang. Saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan ya masalah ideologi, walaupun saat ini sudah mulai muncul informasi-informasi, namun tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan yang banyak upaya-upaya yang sekarang dikejar oleh Bapak Presiden itu adalah masalah ekonomi, sedang gencar-gencarnya digalakan. Nah, itulah salah satunya juga beliau mengantisipasi kalau misalnya terjadi perang dunia, misalnya kemandirian itu betul-betul kita jaga sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain. Seperti memang menurut saya itu kan hanya 1-2 orang saja yang menyampaikan seperti itu, kan begitu kan. Cuma kan nyaring bunyinya kan. Nah, ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI. Ya, jadi ya beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum.